Oke, izin saya mulai. Sudah 10.50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiran bi hudurikum fi hadal waqti fi hadal fas. Oke, awalan haya naflati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini karena masuk zuhur 11.28 ya. Mungkin nanti dibagi dua sesi. Sesi pertama ada presentasi kelompok ya, tentang apa prinsip pemanfaatan teknologi ya dalam perspektif Al-Quran atau Al-Hadis. Untuk presensi sudah saya set ya di Edu dan juga materi saya bisa diunduh ya kalau diperlukan. Saya kira itu sampai berapa berarti ya? Ya menjelang duhur lah ya, 5 menit menjelang duhur kita rehat atau soimah, ya, sholat istirahat makan ya. Bagi yang tidak berpuasa ya. Oke, silakan pada kelompok yang bertugas menyampaikan risalahnya. Sudah hadirkah? Sudah Bapak. Mohon waktunya Oke, sebentar ya Pak. siap-siap. Jazakallah. Mas Gigi ini dari Brasil ya, Dos Santos, Aveiro Dos Santos. Baik, saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Yang terhormat Bapak Adi Hamid selaku dosen pengampu pada materi kali ini. Yang saya hormati rekan-rekan seprodi S1 Farmasi, serta tidak lupa teman-teman saya dari kelompok 1 yang saya banggakan. Pertama, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada beliau, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Wassalam. senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Salis Hornisa sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, yaitu Cinta Nania Kosim. Kemudian ada Oktavia Ramadhani, ada Fadia Fasya, kemudian ada Ari Pratama, dan yang terakhir ada Nadifa dan juga Alia. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teknologi dalam kehidupan manusia. Maaf, Untuk pemateri kami persilahkan. Mbak Salis pakai dua device ya? Oh, Dua device? Enggak, Pak. enggak ya? Kenapa ya? Enggak. Ya udah, Kenapa ya, Pak? silakan. Lanjutkan, lanjutkan. Atau mungkin laptop saya. Oke.
Yang pertama ada latar belakang. Kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam bingkai pemanfaatan dan etika teknologi modern agar inovasi dapat berfungsi sebagai sarana ibadah dalam kurung wasilah dan mencapai kebaikan universal dalam kurung maslahah. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja prinsip pemanfaatan teknologi dalam perspektif Islam? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif teknologi terhadap kehidupan manusia? Yang ketiga, bagaimana etika penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Islam? Tujuan mengetahui prinsip pemanfaatan teknologi dalam perspektif Islam. 2. Menganalisis dampak positif dan negatif teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, mengetahui etika penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Islam. Prinsip pemanfaatan teknologi dalam perspektif Islam. Pemanfaatan teknologi dalam Islam harus satu, berorientasi pada kemaslahatan dalam kurung manfaat luas kualitas hidup. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam kurun tidak lazim memanfaatkan merata. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan alam lingkungan generasi. Teknologi artinya alat atau harus digunakan dengan hikmah, tanggung jawab moral, dan sesuai syariat. Dampak positif dan negatif teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif. Memudahkan hidup. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Meningkatkan ilmu. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Yang terakhir, sarana dakwah. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Untuk dampak negatif, yang pertama, kerusakan moral dan lingkungan. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang kedua, melalaikan dari Allah. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9. Yang ketiga, penyebaran hoaks. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang terakhir, kesombongan. Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Selanjutnya, etika penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Islam. Etika teknologi dalam Islam menekankan kejujuran, menjaga privasi, pengendalian diri, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, agar teknologi digunakan secara berkah, aman, dan bermanfaat.
Kesimpulannya, teknologi dalam Islam harus dimanfaatkan berdasarkan etika syariat untuk mencapai kemaslahatan yang adil dan berkelanjutan. Poin utamanya, satu, teknologi adalah alat netral atau manafi dengan potensi positif dan risiko negatif atau mas mas mafsadah. Dua, wajib hukumnya bagi Muslim mengarahkan pemanfaatan teknologi agar selaras dengan tujuan syariat, menghasilkan kebaikan, menjaga keadilan, dan memelihara bumi. Tiga, teknologi harus menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelayanan nilai-nilai Islam, bukan sebaliknya. Hmm, Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, Bapak, ini untuk pertanyaannya diperbolehkan berapa pertanyaan ya, Pak? Kemudian ada berapa sesi? 3 sampai 6 pertanyaan. 2 sesi ya? Diber- Nggih. Baik, Bapak. Berarti satu sesinya 3 pertanyaan ya, Pak? Nggih. Baik, teman-teman. Apabila ada yang bertanya, bisa untuk raise hand ya. Kami hitung sampai 3. Yang ingin bertanya bisa raise hand pada hitungan ketiga. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Sudah terlihat. Yang pertama ada Rami Taman, terus Rigel Talita Cahya, kemudian ada Levi Oktaviana. Baik, kita mulai dari Mas Rami ya. Kemudian nanti untuk pertanyaannya bisa tolong dituliskan di kolom chat ya, teman-teman. Silahkan. Oh, sorry. Jadi pertanyaan saya ya, kan ini membicarakan tentang bagaimana sih ini Islam bukan mengikuti teknologi gitulah. Apa sih itu tadi lah gitu ya. Pertanyaan saya nih, bagaimana sih Islam mengikuti perkembangan teknologi gitu, apalagi pada zaman sekarang. Terus yang kedua itu ada bagaimana sih contoh penerapan gitu, bagaimana caranya Islam menerapkan ilmu perkembangan teknologi pada zaman sekarang gitu. Saat ini maksudnya. Begitu, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bisa ditulis ya. Terima kasih Mas Rami. Kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu ada Mbak Rigel Talita Cahya. Dipersilahkan. Izin bertanya, bagaimana konsep maslahah dan maswadah digunakan untuk menilai apakah suatu teknologi boleh digunakan dalam Islam? Baik, pertanyaan yang bagus ya Mbak. Terima kasih. Kami tunggu pertanyaannya di Benar, kolom Mbak. chat. Kita lanjutkan ke penanya yang ketiga, ada Mbak Levi Oktaviana. Kami persilahkan. Baik, izin bertanya, apakah penggunaan seperti AI dalam pembuatan keputusan sehari-hari itu bertentangan dengan prinsip ikhtiar atau tawakal dalam Islam, atau justru bisa melengkapi fitrah manusia sebagai khalifah di bumi? Terima kasih. Baik, kami tunggu pertanyaannya di kolom chat ya. Baik teman-teman, kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sebentar ya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke. Untuk pertanyaan di mana ya, Kak? Oh iya, pertanyaannya belum ditulis ya dari teman-teman. Sebentar ya. Oke, kami tunggu ya. Ditulisnya di kolom chat ya? Ditulisnya di eh, kolom chat. Apa di WA? Bisa di kolom chat, boleh di WA. Atau Oh. mungkin gampangnya di WA grup aja ya. Oke.
Sebentar. Sambil menunggu penanya yang pertama untuk menuliskan chatnya, kita buka sesi yang kedua saja ya, teman-teman. Baik, dalam hitungan 3, yang ingin bertanya kami persilahkan. 1, 2, 3. Bisa raise hand ya, kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kami akan menunggu dulu di kolom chat dan akan kami cari dulu jawabannya ya. Mohon ditunggu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tamam. Untuk cara Islam menerapkan perkembangan teknologi, yang pertama, menggunakan teknologi untuk mempermudah ibadah dan dakwah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, menjaga kelestarian bumi dengan teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, mendorong kolaborasi global umat Islam melalui dunia digital untuk pertukaran ilmu dan solidaritas kemanusiaan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana cara Islam menerapkan perkembangan teknologi pada saat ini? Yang pertama, penguatan niat dan tujuan penggunaan teknologi. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital Islami. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi berbasis nilai Islami. Yang keempat, pengembangan iptek berbasis maslahah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menjaga lingkungan. Yang kelima, keteladanan ulama dan tokoh masyarakat dalam menggunakan teknologi secara Islam. Keteladanan apa tadi? Yang kelima? Oh, Cinta. Keteladanan apa tadi yang kelima? Keteladanan ulama dan tokoh masyarakat. Ya, oke, makasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Levi Oktaviana. Apakah penggunaan AI dalam pengambilan keputusan sehari-hari seperti di media sosial atau pekerjaan bertentangan dengan prinsip ikhtiar dan tawakal dalam Islam atau justru melengkapi fitrah manusia sebagai khalifah di bumi? Jadi, penggunaan AI dalam keputusan sehari-hari tidak bertentangan dengan ikhtiar dan tawakal selama ia dijadikan alat bantu, bukan penentu mutlak.
Dalam Islam, ikhtiar berarti berusaha menggunakan sarana terbaik dan AI bisa menjadi salah satu sarana itu. Setelah usaha dilakukan, barulah tawakal berserah diri kepada Allah. Jadi, AI harus bisa melengkapi peran manusia sebagai khalifah selama digunakan dengan bijak, etis, dan tidak menggantikan akal, tanggung jawab, atau nilai-nilai syariat. Oke, terima kasih. Ah, Dan sama-sama. izin menjawab pertanyaan dari Rigel Talita ya. Pertanyaannya, bagaimana konsep maslahah dan mafsadah digunakan untuk menilai apakah suatu teknologi boleh digunakan dalam Islam? Maslahah dan mafsadah teknologi diperbolehkan jika manfaatnya lebih besar dan mendukung maqasadid syariah sesuai ketentuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teknologi dilarang haram jika bahayanya lebih besar. Sudah cukup, Mbak Sudah. Rizal? Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, apa sudah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand jika ada yang ingin bertanya. Oke, Mifera Nafisa, 1. Kemudian ada yang lain? Lutfia Yukiko Nur Anissa. Masih ada satu lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, saya rasa sudah tidak ada ya. Hanya ada 2 penanya lagi. Kepada Mbak Mifera Nafisa dan Lutfia Yukiko, kami persilahkan untuk bertanya. Dan jangan lupa nanti pertanyaannya ditulis di WA ya Mbak. Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana teknologi membantu meningkatkan kualitas hidup, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke Mbak Lutfia. Silahkan. Izin bertanya, jelaskan secara mendalam bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mendapatkan informasi dibandingkan dengan era sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Lutfia. Ini ada satu penanya lagi ya dari Mas Arya Kusuma. Kami persilahkan untuk bertanya. Mas Arya. Ya, sesuai. Perkenalkan nama saya Arif Kusuma Dewa dengan NIM 2025-05007. Jadi di sini saya akan bertanya tentang artificial intelligence ya. Tadi meneruskan pertanyaan dari Mbak Levi, tapi ini meneruskan lagi. Jadi kan AI kan namanya artificial intelligence ya. Jadi kan kedepannya itu kan pasti bakal berkembang. Mungkin sekarang tahun 2025 itu masih AI. Nah, kedepannya kan itu masih ada yang namanya AGI, Artificial General Intelligence. Nah, kedepannya juga itu kan nanti ada ASI, Artificial Super Intelligence. Nah, kalau sekarang mungkin kita memanfaatkan robot ya. Kalau kedepannya itu bisa aja robot itu menggantikan manusia kan, karena semakin canggih. Nah, itu tindakan kita sebagai manusia itu bagaimana? Secara critical thinking dan mungkin tindakannya gimana? Terima kasih. Baik Mas Arya, pertanyaannya bagus sekali ya. Saya tunggu pertanyaannya di WA ya Mas. Tolong dituliskan ya di WA. Jawabnya apa ya? Baik teman-teman, mohon waktunya sebentar ya untuk kelompok kami berdiskusi mengenai jawaban dari teman-teman semua.
Mohon ditunggu ya teman-teman. Eh, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Mifera Nafisa. Pertanyaannya adalah bagaimana teknologi membantu meningkatkan kualitas hidup, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan. Jawabannya adalah teknologi meningkatkan kualitas hidup melalui efisiensi, mengotomatisasi pekerjaan, menghemat waktu, aksesibilitas, mempermudah komunikasi, akses informasi global, dan layanan kesehatan atau telemedicine. Namun, hal ini menimbulkan ketergantungan yang berdampak negatif, yaitu penurunan kemampuan dasar seperti ketergantungan pada alat, GPS, kalkulator, yang mengurangi memori dan kemampuan kognitif. Selain itu juga memiliki konflik negatif pada kesehatan mental, seperti kecanduan digital pada media sosial atau game yang memicu kecemasan dan isolasi sosial. Bagaimana Mbak Mifera? Oke, paham. Terima kasih. Bol. Izin menjawab pertanyaan Mbak Lutfia Yukiko. Sebentar. Jawabannya yaitu kemajuan teknika telah mengubah manusia dari komunikasi yang lambat dan terbatas menjadi serba cepat, instan, dan global. Interaksi sosial kini banyak berlangsung melalui media digital, membentuk jaringan yang lebih mengurangi kedekatan tatap muka. Apa? Arya. Iya. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Arya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana tindakan yang dilakukan manusia dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Contohnya SPTI. Ya, SPTI yang semakin lama semakin canggih. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan literasi digital. Yang kedua, menggunakan teknologi sebagai alat, bukan mengganti segalanya. Yang ketiga, menjaga etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, terus belajar dan beradaptasi. Sudah cukup, Mas Arya? Ya, cukup Mas. Makasih. Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Mbak Lutfia Yukiko Nur Aisyah. Pertanyaannya yaitu, jelaskan secara mendalam bagaimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mendapatkan informasi dibandingkan dengan era sebelumnya. Jawabannya yaitu,
Kemajuan TIK telah mengubah manusia dari komunikasi yang lambat dan terbatas menjadi serba cepat, instan, dan global. Interaksi sosial kini banyak berlangsung melalui media digital, membentuk jaringan yang lebih luas, namun kadang mengurangi kedekatan tatap muka. Informasi yang dulu sulit diperoleh kini melimpah dan mudah diakses, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti hoaks, distraksi, dan banjir data. Secara keseluruhan, TIK mempercepat koneksi manusia sekaligus mengubah pola sosial dan cara berpikir kita. Bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih jawabannya. Baik, teman-teman semua, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Kemudian kami kelompok 1 juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus ya. Terima kasih untuk presentasinya. Ya, keren ya, kelasnya hidup ya, banyak diskusi ya. Tentu itu sebenarnya ya kita harapkan di setiap kelas hidupnya sebuah diskusi. Karena itu ya salah satu cara mengasah otak kita ya. Ya seperti pisau, era biasa ya orang landep ya. Selain dengan membaca secara mendalam juga dengan diskusi. Saya kira saya meresponnya nanti karena ini 5 menit menjelang sholat duhur ya. Kita mau jam berapa setelah duhur? 12.40 ya? Atau jam 13? Ya sudah, sesuai jadwal jam 12.40 kita bertemu lagi di sesi kedua. Saya kira itu, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting ya.